Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Wengi, Palawargi, Sadayana. Saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, adik-adik generasi muda. Jadi hari ini jam berapa ini? Setengah 12 malam. Kita masih di kantor. Barusan habis nonton Persib. Saya ingin sedikit bercerita tentang arti perjuangan ya teman-teman ya. Yang sudah saya pelajari dan saya alami sejak kelas 4 SD dulu. Sebenarnya dari sebelum kelas 4 sebenarnya. Cuman mulai ikut kompetisi itu kelas 4 SD. Pada saat itu seseorang yang menemukan bakat saya dan mempercayai saya adalah Bapak Sobari, kepala sekolah di SD Pasir Benteng 1, yang mengetes dan langsung memberikan tutor kepada saya bahwa pada saat itu saya bisa ikut Olimpiade Fisika atau IPA lah pada umumnya di kelas 4 SD pada saat itu. Kemudian bakat olahraga itu pertama kali ditemukan oleh Ibu EN, sama di SD Pasir Benteng 1 juga. Di awal mula dulu ada zamannya Porseni ya, pekan olahraga dan seni SD, itu saya ikut seleksi voli. Namun ya memang belum maksimal karena memang tidak berharap juga ada bakat di voli pada saat itu. Tapi di usia-usia SMP itu sepak bola dijalani, voli juga ikut masuk OSAS juga. Namun sayangnya bapak pada saat itu nggak ngasih izin saya masuk Uni. Karena sebetulnya keluarga asli di Kiara Condong, tapi bapak dan ibu itu tinggal di Sumedang karena tugasnya di sana. Sejarah sekolahnya itu sebetulnya kelas 1, kelas 2 saya di SD Pakuwangi. Di SD Pakuwangi itu saya ikut ibu karena ibu ngajar di sana. Guru kelas 1 saya itu adalah Ibu Juju yang hari ini tinggal di Lebi, di Legok Bitung, dan luar biasa masih sehat sampai hari ini. Kalau ketemu masih tetap semangat, alhamdulillah. Ini menjadi picu bagi kami, anak-anak muda, generasi muda yang diajar oleh beliau pada saat kelas 1 SD untuk terus berjuang lebih baik dan membanggakan guru-guru kami, begitu. Kemudian di kelas 2 saya bikin kasus ya, berantem di sekolah, tapi pada saat itu senakal-nakalnya saya masih tetap bisa juara baca cepat dan perkalian gitu. Ya lumayan lah, walaupun nakal itu kenakalan yang tidak bisa dihindari karena memang bangor pisan ketika kecil. Tapi prestasinya juga sudah mulai muncul di sana tanpa disadari dan tidak dimaksudkan gitu ya. Di pengajian juga sama, ketika ada lomba-lomba itu pasti ingin selalu kompetitif begitu. Itu karate sudah mulai masuk di SMP ya, karena saya itu besar, gemuk, dan mirip ayam sayur ketika kecil. Jadi banyak dibully. Sehingga motivasinya itu nontonnya film Deru Debunya Willy Dozan. Nonton filmnya Kang Dede Yusuf. Ya berantem-berantem lah. Kemudian Rambo juga. Ada lagi film-film luar yang berantem-berantem itu sejak kecil memang mengidolakan mereka. Sehingga belajar bela diri itu sedari kecil ya. Jadi dari usia SD itu bapak selalu ngurung saya di kamar ketika jam maghrib tiba. Setelah sholat maghrib itu wajib ada di kamar dan dikunci dari luar. Di kamar itu saya bukan belajar baca buku dan apa yang diharapkan oleh bapak saya, tapi saya melakukan push up sebanyak mungkin, sit up sebanyak mungkin, semampu mungkin untuk membentuk otot tubuh saya. Itu sedari kecil. Dan ini bisa dikonfirmasi ke ibu saya. Kemudian lanjut ke SMP, itu dari kelas 1 sudah kompetitif juga. Tidak pernah lepas dari ranking walaupun malas sekali belajar rasanya. Tetapi saya adalah anak yang unik. Ketika guru menerangkan itu saya nggak mau ketinggalan pelajaran. Tapi ada juga sisi kaburnya tuh sama Omen. Orang Cipala itu kita kabur-kaburan, main PS, mabal, dan segala macamnya. Tapi dengan catatan saya tidak merokok pada saat itu dan tidak ngobat juga seperti anak-anak hari ini. Ini bahayanya obat, nyambung juga nih. Hati-hati teman-teman, obat-obatan terlarang itu merusak pola pikir dan jaringan otak serta syaraf teman-teman ya, adik-adik. Hati-hati nih, nggak boleh. Nah kemudian di SMA itu masuk mulai berprestasi di sepak bola, masuk kelas 1. Satu-satunya orang dari Rancakalong pada saat itu yang masuk SMA 1 jalur NEM. Karena belum ada prestasi apapun yang bisa dibanggakan. Namun akhirnya bisa masuk SMA 1 dengan segala keterbatasan. Walaupun keluarga saya bisa dibilang berkecukupan, tapi bapak mengajarkan saya cukup keras, cukup pahit, dan tidak diberikan fasilitas yang mewah pada saat itu. Masuk ke usia remaja itu saya habiskan untuk latihan sebenarnya, untuk banyak latihan karena udah mulai profesional di karate. Jadi yang kita ambil hari ini
Apa sebenarnya syarat untuk menjadi seorang juara? Dan juara itu menurut saya bukan hanya sekedar medali atau piala yang didapatkan ketika peringkat satu dalam lomba. Tetapi juara menurut saya adalah bisa mengambil hikmah dari setiap kompetisi. Kalau kita menang itu nggak boleh ada sombong, nggak boleh ada tinggi hati, nggak boleh merendahkan orang lain. Dan ketika kita kalah, bukan harus kecewa kemudian menangis, meronta-ronta, kecewa pada diri sendiri, pada pelatih, pada penonton, pada wasit. Tapi kita harus introspeksi diri, kekurangan kita apa. Kuncinya itu sebetulnya ada beberapa. Namun yang paling penting, harus dicatat, dalam hal apapun, ketika kita ingin memenangkan sebuah kompetisi, maka usaha kita, latihan kita, harus lebih dari orang lain, dari kompetitor kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang sama, kepada Tuhan yang berbeda, kita sama-sama berdoa. Kalau faktornya berdoa saja, Tuhan pun memberikan dan mengabulkan doa yang sama. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa kalau ingin juara, saya harus merasakan perih yang lebih perih dibandingkan lawan-lawan saya. Ketika saya mau lebih cerdas dari orang lain, maka saya harus belajar 2 kali, 3 kali lipat dari lawan-lawan saya. Ketika saya ingin lebih cepat dari lawan-lawan saya, maka saya harus berlatih lari 2 kali, 3 kali lipat lebih keras dari kawan-kawan saya, dari lawan-lawan saya. Ketika teman-teman melakukan latihan 1 kali 1 hari, maka saya harus melakukan latihan 3 kali sehari, dan sebagainya. Sehingga sampai hari ini, jiwa kompetisi itu tetap saya jaga. 2011 saya mengalami patah tulang, dan sempat frustasi juga, seakan itu dunia akan berakhir, namun ternyata Tuhan memberikan kesembuhan yang sampai hari ini harus saya syukuri. Setelah pensiun jadi atlet, hobi saya disalurkan kemana lagi? Akhirnya saya memilih untuk belajar badminton pada tahun 2021-2022 mungkin, dan sampai hari ini. Dalam badminton pun sama, kompetitifnya harus ada. Saya ikut turnamen kanan kiri, walaupun berat, gendongan, pasangan, nggak seimbang dan lain-lain, tetap saya ikuti. Tetapi mindset saya tetap sama. Saya tidak akan juara sampai manapun ketika latihan saya tidak lebih keras dari orang lain. Sehingga bentuknya hanya partisipatif saja untuk menjaga jiwa kompetitifnya, untuk menjaga semangat olahraganya. Begitu. Jadi, hikmah dari semua cerita ini adalah kita tidak boleh melupakan sejarah yang membangun karakter kita. Kita tidak boleh sombong ketika kita menang dalam satu kompetisi atas lawan-lawan kita. Dan kita tidak boleh putus asa, tidak boleh rendah diri ketika kita kalah dalam satu kompetisi. Tidak boleh sama sekali ada rasa putus asa dan menyerah. Oke. Selamat istirahat teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mau nonton, tapi mudah-mudahan satu hari anak saya nonton video ini sehingga dia bisa tahu kalau bapaknya itu salah satu pejuang yang memang berjuang untuk dirinya. Dan bonusnya, mungkin manfaatnya akan dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.